Lebih dari 95% lansia mengonsumsi kacang yang salah. Dan ini secara diam-diam merusak kaki mereka, menyebabkan peradangan pada sendi, dan mencuri kekuatan mereka. Anda pikir Anda sedang ngemil dengan cerdas, tetapi beberapa kacang yang dianggap sehat ini justru memicu kelemahan cepat, kehilangan keseimbangan, dan kelelahan. Dan yang terburuk tersembunyi di depan mata. Jika kaki Anda terasa lebih berat, langkah Anda semakin lambat, atau Anda merasa lebih tidak seimbang dari biasanya, ini mungkin penyebabnya. Hari ini kami akan mengungkap 4 kacang yang tidak boleh Anda makan dan 4 kacang yang harus Anda mulai makan sekarang untuk membangun kembali kekuatan. Diurutkan dari yang paling tidak berbahaya hingga paling berbahaya dan kuat. Tetap simak sampai akhir, karena kacang terakhir yang kami ungkap telah dikaitkan dengan kelemahan kaki mendadak yang bisa menyebabkan jatuh dalam hitungan hari. Sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton kami hari ini. Kami senang mendengar dari lansia di seluruh dunia yang mengambil kendali atas kesehatan mereka. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan 4 kacang yang harus Anda makan setelah usia 65. Diurutkan dari yang bermanfaat hingga benar-benar penting. Ini adalah kacang yang membangun kembali kekuatan, memulihkan keseimbangan, dan menjaga kaki Anda tetap bergerak. Kacang yang harus dimakan nomor 4, pistachio. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan kaki Anda terasa lebih berat, lebih lambat, lebih dingin, atau tangan Anda sering kesemutan, kaku, atau mati rasa, sirkulasi Anda bermasalah, dan itu tidak akan sembuh dengan sendirinya. Disinilah pistachio berperan. Kacang kecil ini melakukan satu hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan makanan, mempercepat aliran darah Anda. Ini bukan hanya tentang kesehatan jantung, tetapi kesehatan kaki, kesehatan otak. Karena ketika aliran darah melambat, semuanya terganggu. Kaki Anda menjadi dingin. Anda merasa pusing. Kaki Anda cepat lelah. Ingatan Anda menjadi kabur. Dan itu baru permulaan. Pistachio mengubah keadaan. Mereka membantu melebarkan pembuluh darah yang menyempit seiring bertambahnya usia. Mereka mendukung aliran darah yang lebih lancar dan stabil. Mereka membantu mengirimkan oksigen langsung ke otot-otot di kaki, punggung, bahkan otak Anda. Itu berarti lebih sedikit rasa berat, lebih sedikit pembengkakan, lebih sedikit pusing, lebih sedikit nyeri, lebih banyak kekuatan, lebih banyak kewaspadaan, dan lebih banyak semangat dalam langkah Anda. Tapi itu belum semua. Pistachio juga membantu tubuh Anda menangani gula dengan lebih baik. Jika energi Anda turun di tengah pagi atau Anda merasa lelah setelah setiap makan, Anda tahu gula darah Anda tidak stabil. Kacang ini membantu menstabilkannya, yang berarti lebih sedikit penurunan energi, fokus yang lebih baik, dan energi yang lebih tahan lama. Anda tidak hanya terjaga, tetapi waspada, seimbang, dan kuat. Sekarang dengar baik-baik. Jika Anda mengambil pistachio asin dalam kemasan hijau mengkilap, berhenti. Itu merusak segalanya. Anda ingin pistachio yang dipanggang kering atau mentah. Tanpa minyak, tanpa garam, tanpa gula, hanya pistachio dalam bentuk alami yang bersih. Disitulah kekuatannya. Disitulah penyembuhan dimulai. Mulailah dengan segenggam kecil di antara waktu makan. Anda akan merasakan perbedaannya dalam beberapa hari. Kaki yang lebih ringan, warna kulit yang lebih baik, tangan dan kaki yang lebih hangat, dan yang terpenting, lebih sedikit rasa berat yang telah menyeret Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak perlu puluhan pil untuk memperbaiki energi atau keseimbangan Anda. Terkadang Anda hanya perlu bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat. Pistachio adalah bahan bakar itu. Dan jika Anda serius ingin bergerak lebih baik dan merasa lebih kuat, disinilah Anda memulai. Kacang yang harus dimakan nomor 3, almond. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan merasa lebih lemah di tangan, lebih goyah di kaki, atau lebih lelah setelah hal-hal sederhana seperti berjalan atau berdiri, otot Anda sedang kelaparan. Dan salah satu cara tercepat untuk melawan kelemahan itu adalah almond. Ini bukan sekadar camilan. Mereka adalah bahan bakar otot. Bahan bakar otot yang nyata. Dan jika Anda merasa lebih lambat, lebih kecil, lebih lemah di kaki, genggaman, atau inti tubuh Anda, almond bekerja di tempat yang paling penting. Membangun kembali, memperbaiki, mengisi ulang. Inilah yang terjadi di balik layar. Setiap hari, tubuh Anda berusaha melawan kehilangan otot. Setelah usia 65,
proses itu semakin cepat. Anda kehilangan kekuatan lebih cepat daripada Anda mendapatkannya. Anda kehilangan otot sebelum Anda menyadari itu hilang. Itulah mengapa kaki Anda menyerah lebih cepat. Mengapa Anda tidak bisa mengangkat seperti dulu? Mengapa keseimbangan terasa berbeda? Pertarungan itu terjadi secara diam-diam di dalam jaringan Anda. Almond memberikan alat yang hilang pada tubuh Anda. Mereka menyediakan protein, mineral, dan nutrisi perbaikan otot yang dibutuhkan sistem Anda untuk bertahan. Mereka membantu menjaga jaringan tanpa lemak. Mereka mendukung sendi Anda. Mereka memberikan bahan baku untuk saraf Anda agar tetap bekerja dengan benar, sehingga langkah Anda tetap percaya diri, bukan goyah. Dan itu belum berhenti di situ. Almond juga kaya akan magnesium. Jika otot Anda kram, jika kelopak mata Anda berkedut, jika kaki Anda kaku di malam hari, tubuh Anda mungkin sedang berteriak meminta lebih banyak magnesium. Magnesium membantu mengendurkan otot Anda, membantu mengatur irama jantung, membantu tubuh Anda tenang setelah stres dan kelelahan. Jika Anda tegang sepanjang waktu, baik secara mental maupun fisik, kacang ini membantu melepaskan ketegangan itu. Tapi jangan salah, Anda membutuhkan almond asli, bukan yang dilapisi gula, bukan yang dipanggang dalam minyak, bukan yang asin berlebihan. Anda ingin almond yang dipanggang kering atau mentah, bersih, utuh, penuh kekuatan. Anda mengunyahnya dan Anda merasakannya. Tidak seketika, tetapi secara bertahap, diam-diam, konsisten, lebih sedikit gemetar, lebih sedikit ketegangan, lebih banyak kekuatan. Dan jika Anda merasa kaki Anda tidak seperti dulu, ini adalah langkah yang memberikan hasil. Bukan tahun depan. Sekarang, tambahkan segenggam ke sarapan Anda. Tambahkan beberapa ke makan siang Anda. Simpan beberapa di dekat Anda untuk saat energi Anda turun. Anda tidak hanya ngemil. Anda memberikan apa yang telah diminta oleh otot Anda. Tubuh Anda tidak lagi membutuhkan kalori kosong. Ia membutuhkan kekuatan. Dan almond memberikan hal itu. Kacang yang harus dimakan nomor 2, kacang tanah. Kacang tanah telah disalahpahami, diberi label salah, dan disalahgunakan. Tapi inilah kebenaran yang tidak dikatakan siapapun. Jenis kacang tanah yang tepat dapat membantu memulihkan kekuatan Anda setelah usia 65. Bukan menyakiti Anda, bukan menyebabkan peradangan, bukan memperlambat Anda, tetapi memicu Anda. Mari kita jelaskan satu hal. Kami tidak berbicara tentang selai kacang dari toples. Kami tidak berbicara tentang camilan kacang tanah panggang madu, atau kemasan berlapis gula. Kami berbicara tentang kacang tanah asli, bersih, dipanggang kering, utuh, polos, tanpa garam, tanpa perasa, hanya nutrisi kuat dalam bentuk aslinya. Mengapa itu penting? Karena otot Anda menyusut secara diam-diam. Kaki Anda terasa lebih lemah. Genggaman Anda lebih lemah. Anda cepat kehabisan napas. Anda pikir itu penuaan. Tapi lebih dari itu, tubuh Anda kekurangan bahan baku untuk membangun kembali dirinya sendiri. Dan kacang tanah, mereka memberikan hal itu. Protein yang tubuh Anda tahu cara menggunakannya. Lemak yang diinginkan otak Anda. Mineral yang sangat dibutuhkan otot Anda. Setelah 65, pemulihan Anda melambat. Apa yang dulu membutuhkan 1 malam sekarang membutuhkan 1 minggu. Apa yang dulu terasa mudah sekarang menguras Anda. Itu bukan hanya penuaan. Itu adalah kekurangan. Dan kacang tanah masuk dengan cepat untuk membantu mengisi kembali tangki. Jika energi Anda turun di tengah pagi, jika keseimbangan Anda terasa tidak stabil, jika langkah Anda tidak sekuat dulu, kacang ini adalah salah satu cara termudah untuk mulai melawan. Karena kacang tanah tidak hanya memicu gerakan, mereka mendukung sistem yang mengendalikannya. Otot Anda, saraf Anda, stabilitas Anda. Dan inilah bagian yang kebanyakan orang tidak paham. Mereka juga membantu mengatur gula darah Anda. Itu berarti lebih sedikit penurunan energi, lebih sedikit pusing, lebih sedikit momen di mana Anda tiba-tiba merasa lemah tanpa alasan. Semakin tua Anda, semakin tubuh Anda kesulitan menjaga energi Anda tetap stabil. Kacang tanah membantu mengunci itu. Mereka juga memberikan magnesium. Dan jika Anda pernah merasa kaki Anda berkedut di malam hari, jika kram membangunkan Anda, atau betis Anda terasa seperti diikat simpul,
inilah yang Anda lewatkan. Mineral itu membawa ketenangan pada otot yang tegang dan membantu detak jantung Anda tetap mulus dan stabil. Tapi semua ini tidak akan berhasil jika Anda makan versi yang salah. Asin, berperasa, dilapisi. Buang itu. Itu masalahnya. Bukan kacang tanah yang Anda inginkan. Panggang kering atau mentah. 1 genggam. Itu saja. Tanpa tebak-tebakan, tanpa rasa bersalah. Jika Anda ingin merasa lebih kuat, bergerak lebih mulus, dan berpikir lebih jernih, mulailah di sini. Kacang tanah yang bersih, porsi cerdas pada waktu yang tepat, dan biarkan tubuh Anda merasakan apa yang telah hilang. Kacang yang harus dimakan nomor 1, kacang Brazil. Ini adalah kacang yang tidak dibicarakan siapapun, tetapi jika Anda berusia di atas 65, ini mungkin yang paling kuat yang bisa Anda makan. 1 kacang Brazil kecil bisa melakukan lebih banyak untuk energi, kekuatan, dan pemulihan Anda daripada kebanyakan makanan sehat di seluruh dapur Anda. Inilah alasannya. Kacang Brazil kaya, penuh dengan mineral yang kemungkinan besar tubuh Anda sangat kekurangan. Bukan hanya protein atau lemak. Mikronutrien yang sangat dibutuhkan otot, saraf, dan sistem kekebalan tubuh Anda setelah usia 65. Dan yang terbesar, selenium. Selenium seperti kunci utama. Ini membantu tubuh Anda membangun kembali jaringan yang rusak. Ini melindungi otot Anda dari kerusakan. Ini mendukung sinyal saraf sehingga kaki Anda merespons lebih cepat, tangan Anda tetap stabil, dan energi Anda tidak jatuh sebelum tengah hari. Jika Anda bangun dengan rasa lelah, merasa nyeri tanpa alasan, atau kesulitan pulih dari tugas-tugas sederhana, inilah yang Anda lewatkan. Kacang Brazil tidak hanya memberi makan otot Anda, mereka mengisi ulang otot Anda. Jika kaki Anda gemetar setelah berjalan sebentar, jika tangga terasa seperti kerja keras, jika Anda merasa kekuatan Anda tergelincir dari tangan Anda tidak hanya lelah, Anda kekurangan tenaga. Kacang Brazil memberikan alat mentah yang dibutuhkan tubuh Anda untuk melawan kehilangan otot, penurunan keseimbangan, dan kelelahan saraf. Mereka tidak merangsang. Anda tidak mendapatkan lonjakan energi. Anda mendapatkan kedalaman. Dukungan yang tahan lama, jenis yang membantu Anda berdiri lebih kuat, berjalan lebih lama, dan pulih lebih cepat. Tapi jangan berlebihan. Ini bukan kacang yang Anda makan segenggam. 1 atau 2 sehari sudah cukup. Itu saja. Anda tidak perlu lebih. Bahkan, lebih banyak bisa terlalu banyak. Mereka kuat. Mereka intens. Dan jika Anda makan dalam jumlah yang tepat, mereka bekerja seperti bahan bakar yang ditargetkan, secara diam-diam memperbaiki apa yang telah perlahan-lahan rusak. Dan itulah perbedaan antara penurunan dan pemulihan. Ini bukan tentang makan lebih banyak. Ini tentang makan lebih cerdas, lebih bersih, lebih sengaja. 1 kacang Brazil sehari bisa berarti perbedaan antara kaki yang nyeri dan kaki yang kuat, antara pagi yang lambat dan pagi yang kuat, antara tertinggal dan bangkit kembali. Jika Anda merasa tubuh Anda tidak lagi merespons, seperti kekuatan Anda memudar apapun yang Anda makan, saatnya serius. Tambahkan kacang ini ke hari Anda. Hanya 1. Berikan tubuh Anda apa yang telah hilang. Dan kemudian rasakan perubahan. Bukan suatu hari nanti, bukan dalam sebulan. Anda akan merasakan itu mulai dalam beberapa hari, karena ini bukan sekadar makanan. Ini adalah bahan bakar yang telah diminta oleh tubuh Anda. Sekarang setelah Anda tahu kacang mana yang dapat membangun kembali kekuatan Anda, mari kita bicara tentang yang diam-diam merobohkannya. 4 kacang berikut ini menyebabkan kerusakan nyata pada tubuh Anda setelah usia 65. Dan kebanyakan orang memakannya tanpa petunjuk. Kacang berbahaya nomor 4. Kacang mete. Kacang mete terlihat tidak berbahaya, lezat, bahkan sehat. Tapi jika Anda berusia di atas 65 dan masih ngemil kacang mete panggang asin, Anda harus berhenti sekarang juga karena mereka tidak membantu tubuh Anda. Mereka diam-diam merusaknya. Ketika kacang mete dipanggang dalam minyak murah dan dilapisi garam, mereka berubah dari camilan ringan menjadi jebakan kesehatan yang serius. Versi olahan ini memicu peradangan diam-diam di pembuluh darah Anda, membebani jantung Anda, dan membebani ginjal Anda dengan garam. Segenggam yang Anda pikir memberikan energi justru meningkatkan tekanan darah Anda, membuat sendi Anda lebih kaku, dan memicu reaksi berantai yang membuat seluruh tubuh Anda terasa lebih lamban, lebih bengkak,
dan lebih tidak seimbang. Dan inilah bagian yang tidak dibicarakan siapapun. Minyak yang digunakan dalam kacang mete panggang itu adalah jenis yang terburuk. Minyak biji murah yang meningkatkan kekakuan dan nyeri sendi. Arteri Anda menjadi lebih kaku. Ingatan Anda menjadi lebih kabur. Dan jika Anda sudah merasa lelah setelah berjalan atau menaiki tangga, camilan ini memperburuknya. Tubuh Anda tidak bisa memproses minyak ini seperti dulu. Mereka menghambat pemulihan. Mereka melemahkan sirkulasi. Dan mereka membuat Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa lebih lambat, lebih kaku, dan lebih lelah setelah hampir tidak melakukan apa-apa. Dan ini bukan hanya tentang nyeri atau tekanan. Ini tentang apa yang terjadi di bawahnya di saraf, otot, dan usus Anda. Kacang mete panggang dalam minyak industri memicu peradangan tersembunyi. Itu adalah jenis kerusakan yang tidak Anda rasakan sampai terlambat. Ketika pergelangan kaki Anda mulai membengkak. Ketika otak Anda menjadi kabur di sore hari. Ketika energi Anda jatuh di tengah pagi dan Anda tidak tahu mengapa. Inilah yang harus dilakukan sebagai gantinya. Jika Anda menyukai kacang mete, segera beralih ke versi mentah tanpa garam. Jaga porsi Anda kecil dan jangan pernah membeli kemasan camilan beraroma mengkilap. Mereka penuh dengan natrium, lapisan kimia, dan minyak buatan yang memukul tubuh Anda seperti racun setelah usia 65. Kacang mete bukan kacang terburuk dalam daftar ini. Tetapi jika Anda memakannya dalam versi panggang dan asin, mereka melemahkan Anda secara perlahan. Berhenti memberikan tubuh Anda lebih banyak masalah untuk dilawan. Kerusakan menumpuk dalam diam, dan pada saat Anda merasakannya, itu sudah terjadi. Kacang berbahaya nomor 3. Kacang pecan. Kacang pecan terdengar polos, manis, khas selatan, menenangkan. Tetapi jika Anda berusia di atas 65, kacang ini, terutama versi yang dilapisi gula, beraroma, atau berlapis glasir, diam-diam mendorong tubuh Anda ke arah yang salah. Inilah yang sebenarnya mereka lakukan. Kacang pecan sudah tinggi lemak. Itu bukan hal buruk jika tubuh Anda bisa memprosesnya. Tapi setelah usia 65, pencernaan melambat, metabolisme turun, dan toleransi Anda terhadap makanan berat yang lambat terbakar menyusut. Tambahkan gula, perasa buatan, atau minyak biji. Anda tidak lagi makan kacang. Anda menelan jebakan. Segenggam kacang pecan itu tidak memberikan kekuatan. Mereka memberikan kembung, peradangan, sirkulasi yang lamban. Anda merasakannya saat kaki Anda sakit setelah duduk, saat perut Anda mengencang setelah makan, saat energi Anda hilang di tengah sore, dan Anda tidak tahu mengapa. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Bahkan kacang pecan mentah bisa menjadi masalah dalam jumlah besar. Terlalu banyak terlalu sering, dan mereka membebani Anda. Anda merasa lebih kenyang, tetapi tidak lebih kuat. Anda bergerak lebih lambat, tetapi tidak tahu mengapa. Rasa berat itu, kekakuan itu, menumpuk. Jika lutut Anda terasa lebih kaku, pergelangan kaki Anda lebih bengkak, pencernaan Anda lebih sensitif, periksa kebiasaan makan pecan Anda, terutama jika mereka manis atau dikemas sebagai camilan, minyaknya cepat tengik. Gula merusak gula darah Anda dan semua versi campuran liburan itu. Mereka adalah permen yang menyamar. Solusinya sederhana. Jika Anda menyukai pecan, jaga agar porsinya kecil, mentah, dan jarang. Tapi jika Anda mengejar kekuatan, keseimbangan, dan energi nyata, ada pilihan yang jauh lebih baik. Karena di usia ini, setiap gigitan penting, dan yang ini tidak membantu. Kacang berbahaya nomor 2. Kacang macadamia. Kacang macadamia terasa mewah. Mereka terasa kaya, lembut, dan halus. Tapi begitu Anda berusia di atas 65, tubuh Anda tidak membutuhkan kaya dan lembut. Ia membutuhkan bahan bakar yang bersih dan efisien. Dan kacang macadamia adalah kebalikannya. Kacang ini penuh dengan lemak padat yang membebani tubuh Anda, memperlambat pencernaan, dan menyumbat energi Anda dari dalam keluar. Apa yang Anda pikir adalah lemak sehat sebenarnya adalah resep untuk peradangan, kembung, dan penambahan berat badan yang membandel. Anda merasakannya di perut Anda. Anda merasakannya di sendi Anda. Anda merasakannya saat Anda mencoba berdiri dan kaki Anda terasa lebih berat dari seharusnya. Inilah yang terjadi ketika tubuh Anda mencoba memproses lebih banyak lemak daripada yang bisa ditanganinya. Gerakan lamban, pemulihan lebih lambat,
lebih banyak kekakuan, lebih sedikit kekuatan. Dan inilah bagian yang menakutkan. Kacang macadamia tidak langsung membuat Anda merasa buruk. Itulah yang membuat mereka berbahaya. Anda tidak menyadari kerusakan sampai itu sudah muncul di kaki, punggung, keseimbangan Anda. Lutut Anda lebih sakit. Energi Anda jatuh lebih cepat. Anda bergerak lebih sedikit, tetapi bertambah lebih banyak. Itulah jebakannya. Kacang macadamia juga sangat mudah dimakan berlebihan. Hanya beberapa genggam adalah ratusan kalori, sebagian besar dari lemak yang tidak dibutuhkan tubuh Anda. Dan ketika metabolisme Anda lebih lambat, lemak itu tidak pergi kemana-mana. Itu menempel pada Anda. Itu menciptakan tekanan. Itu memicu peradangan. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda lebih lelah, lebih sakit, dan lebih tidak stabil di kaki Anda. Jika Anda kesulitan dengan berat badan di sekitar perut, energi rendah, atau kaki yang lebih lambat, dan Anda masih ngemil kacang macadamia, Anda perlu menghentikannya sekarang. Mereka tidak membantu. Mereka membuatnya lebih sulit untuk bergerak, lebih sulit untuk membakar, lebih sulit untuk bangkit kembali. Setiap genggam menambah beban yang Anda coba lawan. Beralihlah ke kacang yang lebih ramping dan bersih yang benar-benar mendukung sirkulasi, gerakan, dan kekuatan. Karena macadamia mungkin kecil, tetapi kerusakan yang mereka sebabkan menumpuk dengan cepat. Dan jika Anda pikir ini buruk, tunggu sampai Anda mendengar kacang terburuk dari semua. Yang satu ini menyerang tekanan darah, ginjal, dan energi Anda setiap hari. Kacang berbahaya nomor 1, kenari. Kenari adalah salah satu makanan yang paling menyesatkan untuk orang di atas 65 tahun. Anda diberitahu mereka baik untuk otak Anda. Anda diberitahu mereka membantu jantung Anda, tetapi tidak ada yang memberitahu Anda apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan begitu tubuh Anda mulai menua. Dan pada saat Anda merasakan kerusakan, itu sudah terjadi. Inilah kebenarannya. Kenari berat dengan minyak yang tidak selalu cocok dengan tubuh yang lebih tua. Setelah usia 65, metabolisme Anda melambat, sistem detoks Anda melemah, dan respons peradangan Anda menjadi lebih sensitif. Lemak sehat dalam kenari, itu menumpuk terlalu banyak terlalu cepat, dan itu mulai menyebabkan masalah yang Anda pikir Anda hindari. Sendi Anda lebih kaku, pencernaan Anda lebih lambat, perut Anda kembung, energi Anda hilang sebelum tengah hari. Dan selama ini, Anda pikir Anda melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh Anda. Itulah jebakannya. Karena tidak ada yang memperingatkan Anda bahwa kenari cepat rusak. Minyak itu cepat tengik. Bahkan jika terlihat baik-baik saja. Dan begitu mereka berubah, mereka tidak hanya kehilangan manfaatnya. Mereka meracuni sistem Anda. Anda mencicipi rasa pahit itu. Itu bukan hanya rasa. Itu adalah pembusukan. Peradangan dimulai secara diam-diam. Anda tidak merasakan sakit yang tajam seketika. Sebaliknya, lutut Anda mulai terasa lebih kaku. Pergelangan kaki Anda sedikit lebih bengkak. Pikiran Anda menjadi kabur. Anda merasa lebih lelah di siang hari. Dan tidur tidak lagi mengisi ulang Anda seperti dulu. Anda menyalahkan penuaan ketika pemicu sebenarnya ada di dapur Anda dalam kantong yang bisa ditutup kembali yang Anda pikir menjaga kesehatan Anda. Bukan hanya minyaknya. Ini adalah cara lemak itu berinteraksi dengan darah, otak, dan usus Anda. Kenari penuh dengan omega-6, dan jika Anda tidak secara aktif menyeimbangkannya dengan omega-3 yang tepat, ketidakseimbangan itu meledak di dalam tubuh Anda. Arteri Anda meradang. Jantung Anda mulai bekerja lebih keras. Otot Anda tidak pulih secepat dulu. Anda mulai bergerak lebih sedikit, bukan karena Anda lemah, tetapi karena tubuh Anda meradang, kelebihan beban, dan diserang secara diam-diam. Dan jika Anda memiliki nyeri sendi, kekakuan di pagi hari, kembung setelah camilan, kelelahan mendadak setelah makan, bahkan tekanan ringan di kepala atau mata Anda, ini bisa menjadi bagian dari itu. Kenari disamarkan sebagai makanan otak. Tapi untuk orang dewasa yang lebih tua, mereka sering menjadi bahan bakar di balik kabut otak, sirkulasi yang buruk, dan peradangan yang menyebar tanpa peringatan. Masalahnya adalah kenari ada di mana-mana. Campuran trail, kemasan camilan, salad sehat jantungan. Anda diberitahu itu cerdas untuk memakannya. Tapi jika Anda berusia di atas 65 dan tubuh Anda sudah berurusan dengan masalah tekanan darah, perubahan pencernaan,
atau kekakuan kronis, kenari adalah hal terakhir yang Anda butuhkan untuk menambah bahan bakar ke api. Dan inilah bagian terburuknya. Kerusakan menumpuk hari demi hari secara diam-diam sampai kekuatan Anda lebih rendah, keseimbangan Anda lebih buruk, dan tubuh Anda terasa seperti menua lebih cepat dari yang seharusnya. Semua itu sambil Anda terus melakukan hal yang benar dengan makan segenggam kenari setiap hari. Ini berakhir sekarang. Jika Anda ingin lebih sedikit rasa sakit, gerakan yang lebih baik, pemikiran yang lebih jernih, dan kaki yang lebih kuat, berhenti makan kenari, jangan habiskan kantongnya. Jangan beli wadah lain. Hentikan saja. Gantikan dengan kacang yang benar-benar menenangkan peradangan, mendukung sirkulasi, dan memicu kekuatan. Karena ya, mereka ada. Sekarang Anda telah melihat kedua sisi. 4 kacang yang dapat membangun kekuatan Anda, meningkatkan keseimbangan Anda, dan menjaga kaki Anda tetap bergerak, dan 4 kacang yang diam-diam melemahkan Anda. Ini bukan lagi tentang menebak-nebak. Ini tentang mengambil kendali. Karena setelah usia 65, makanan yang salah tidak hanya memperlambat Anda. Itu mengambil sesuatu dari Anda. Energi Anda, kemandirian Anda, kemampuan Anda untuk pulih, untuk bergerak, untuk hidup seperti yang Anda inginkan. Tapi sekarang Anda tahu lebih baik. Sekarang Anda tahu apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari. Jadi, tubuh Anda akhirnya mendapatkan dukungan yang telah dimintanya. Sebelum Anda pergi, beritahu kami di kolom komentar, kacang apa yang telah Anda makan setiap hari? Apakah itu membantu Anda atau menyakiti Anda? Kami membaca setiap komentar. Dan jika video ini membantu membuka mata Anda, berlangganan sekarang. Kami memiliki lebih banyak video kesehatan lansia yang mendesak setiap minggu. Solusi nyata, tanda peringatan nyata, cara nyata untuk tetap kuat, tajam, dan mandiri mulai sekarang. Terima kasih telah menonton.